Neo PKI sampai copot. Bubarkan PWI, Neo PKI. Mereka yang hobi teriak PKI ini, sejatinya klan mereka ini banyak orang-orangnya yang berfaham PKI dulu. Ya entah sampai sekarang masih ada atau tidak, ya silahkan dipikir sendiri. Karena memang negara asal mereka atau Yaman Selatan adalah negara yang pernah berfaham komunis. Perlu diingat itu, perlu dicatat juga. Habib Bahar Smith ketika orasi-orasi sedemikian rupa ini, teman-teman, di jalan-jalan, bubarkan PWI, Neo PKI. Ya Allah, bukan cuma sekarang dia. Di panggung-panggung ceramah dia hobi juga teriak-teriak PKI ini. Allahul musta'an. Lupa dia, teman-teman, lupa kepada sejarah. Atau memang tidak pernah belajar sejarah dia. Bahwa orang-orang PKI dulu ya dari kalangan mereka. Orang-orang sedemikian rupa seperti Habib Rizik, Habib Bahar Smith, Habib Hanif Alatos. Dalam lingkaran ini, mereka ini keras, teman-teman. Tapi mereka lupa sejarah. Lupa mereka kepada sejarah. Dan saya heran, apakah masih para muhibbinnya itu berpikir kalau Habib-Habib ini memiliki kebenaran di dalam menyampaikan orasinya. Sedangkan ketika kita bedah, kita paparkan, mereka akan kaget ya. Mereka terkaget-kaget sebenarnya. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa dari golongan habaib banyak yang sedemikian rupa banyak sedemikian halu menyimpang. Kalau kita berbicara masalah penyimpangan, banyak. Dari kalangan habib yang melakukan penyimpangan banyak. Yang pindah ke agama Kristen ada. Yang menjadi Syiah banyak. Kurang apa lagi coba? Itulah menjelaskan kepada kita semua bahwa memang faham mereka ini banyak yang amburadul. Kalau tidak amburadul, bagaimana mungkin mereka bisa pindah ke agama-agama di seberang, agama Syiah, agama Kristen. Ya Allah, teriak mereka, teman-teman, teriak. Apa teriakan mereka? Kami Habib tidak mengemis pujian, tidak meminta santunan, tapi kalian wajib memuliakan kami. Catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Wish, keren, tepuk tangan. Tepuk tangan, teman-teman. Tidak minta dipuji, tidak minta disantun, tetapi mereka meminta untuk dimuliakan. Celeng berarti Wahabi mereka. Karena apa? Keturunan Nabi Muhammad SAW. Ingat, Fatimah Az-Zahra, dia jelas keturunan Nabi Muhammad SAW. Hasan wal Husain, jelas keturunan Nabi Muhammad SAW. Apakah pernah di dalam sejarah mereka berorasi atau berteriak di mimbar-mimbar, saya cucu Nabi Muhammad SAW, kalian tidak perlu memberikan santunan kepada kami, tidak perlu muji kami, tapi kalian wajib memuliakan saya sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW. Mau bolak-balik kalian membaca sirah, tidak akan pernah kalian jumpai perkataan dari Hasan ataupun Husain ataupun Fatimah anak kandung Nabi Muhammad SAW yang meminta untuk dipuji, dipuja, dimuliakan. Tak akan pernah. Tapi mereka ini yang nasabnya tidak jelas ini, Habib-Habib ini, di mana-mana mereka minta dimuliakan. Rokok bekas disedot mereka dijual laku, teman-teman. Roti bekas digigit dijual laku, teman-teman. Siwak bekas dipakai dijual laku. Apa yang tidak laku bagi mereka? Bahkan air kencing pun, sebagaimana ada salah satu wali Majedub katanya. Wali Majedub gila, teman-teman. Mungkin karena dia habaib, apapun yang keluar dari dia wangi katanya. Habib Abu Bakar Assegaf atau lebih dikenal dengan Habib Bakar adalah salah satu wali Majdub dari Gresik, Jawa Timur, merupakan cucu dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, yang disebut-sebut sebagai wali kutub. Ya, terkadang banyak yang mengira bahwa Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf gelandangan. Pasalnya Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf selalu mengenakan sarung dan tak memakai baju. Namun siapa sangka dengan tingkahnya yang terlihat aneh, Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf merupakan seorang wali Allah. Wali Majdub satu ini terkenal dengan bau air seninya yang wangi. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Konyol. Mereka ke Indonesia ini bukan ingin mencerdaskan umat, tapi membodohi umat. Perhatikan orang-orang gila dijadikan wali. Kalau bukan dari faham mereka, dari faham siapa lagi? Kok bisa ada teori wali-wali Majedub? Kok bisa? Mulai kapan ada faham-faham wali-wali Majedub ini? Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, sampai Nabi wafat pun, tidak pernah ada kisah seorang alim, seorang faqih, seorang sahabat Nabi
yang dimana saking dekatnya dia kepada Allah, diangkat jadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan wali majdub. Dan keluar dalil bahwa mereka saking cintanya kepada Allah fana sampai akalnya ditarik oleh Allah. Gak ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW, gak ada. Dalil ini muncul di kalangan habaib karena di kalangan habaib katanya banyak yang jadi majdub. Banyak orang yang salah paham tentang wali majdub. Majdub seperti Wan Sehan. Itu jangan ditimbang, tuh lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Wan Sehan itu apa sih artinya majdub, Bu? Pak, majdub. Majdub itu artinya juziba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya itu udah ditarik, udah nggak sadar. Hukumnya secara zahir seperti orang yang udah nggak sadar, udah hilang akal. Orang kalau hilang akal dituntut apa kagak? Udah nggak dituntut, nggak mukallaf. Orang majdub begitu, seakan-akan akalnya udah nggak ada. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Konyol teman-teman. Dan ketika kita membahas seperti ini, pasti mereka juga punya teriakan. Oh, Harry Pras sudah sampai mana ngajinya? Sudah sejauh apa ngaji? Sudah sekental apa ngopi? Kok bicara wali-wali majdub? Kalian kalau tahu, sebutkan dari Al-Quran dan Al-Hadis yang menyatakan ada wali-wali majdub. Gak bakal mereka temui teman-teman. Tidak akan pernah. Tapi hal seperti ini muncul di kalangan habaib. Untuk apa? Ya untuk membodohi umat. Perlu kalian ketahui itu. Dan hal yang paling memilukan dari pernyataan oknum-oknum habaib, bahwa mereka ini ketika membahas tentang PKI, seolah-olah mereka lupa bahwa leluhur mereka banyak yang berpaham. Mereka menutupi teman-teman, mereka menutupi dengan kebenaran ini. Di video sebelumnya kan saya menantang Habib Rizik Syihab untuk memberikan jawaban. Ya, di video ini saya juga tantang pada Bahar Smith untuk memberikan jawaban yang sama. Kalau bukan Habib Rizik Syihab, ya semoga Bahar Smith berani menjawab tantangan saya. Tapi Bahar Smith pun sudah hampir setahun tidak memberikan jawaban atas tantangan saya yang dulu itu. Itu tentang dalil, apalagi tentang PKI ini. Apakah kira-kira mereka berani? Pembodohan umat, ya, pembodohan umat. Kalau kalian berpikir Harry Pras itu bukan ulama, iya saya bukan ulama, tapi saya bukan orang bodoh yang bisa dibodoh-bodohi oleh habaib. Dan meskipun saya seperti ini, dulu saya pernah bodoh teman-teman. Ya, lebih 5 tahun menjadi Muhyiddin Habib. Ya, asal kalian tahulah bahwa tugas untuk mencerdaskan anak bangsa, ya tugas kita bersama. Kalau kita mendiamkan pembodohan seperti ini, kita akan menyaksikan bahwa banyak sekali anak-anak bangsa ini menjadi bodoh karena doktrin dawir dan penyimpangan yang diajarkan oleh banyaknya oknum riba alawi ini. Jangankan orang-orang awam, orang seperti Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, dan Ustadz Adi Hidayat saja bisa mereka bodoh-bodohi, apalagi orang biasa, orang awam, lewat. Ya jangan stop lah. Kita untuk memberikan pembahasan seperti ini tidak boleh stop. Kita harus memberikan bantahan kepada mereka semua tentang apa yang mereka doktrinkan kepada masyarakat. Harus. Dan semoga tantangan saya dijawab. Semoga.